Saya diminta oleh Mas Bro William ini untuk, iya, baru di recording. Bagus ya, jadi identitas pribadi saya tidak terrecord ya tadi ya. Bagus juga nih. Harus sadar digital ini ya. Jadi hari ini saya diminta untuk mengembawakan informasi atau mungkin sedikit sharing tentang apa yang saya pernah dapatkan di bangku kuliah, dari apa yang saya baca, apa yang saya tentang hierarki gereja, mendalam hierarki gereja. Maka sebelum saya masuk ke dalam bahannya, bentar. Disclaimer, ya, disclaimer dulu, ya, disclaimer itu kayak woro-woro ya, wanti-wanti. Kalau di YouTube kan biasanya disclaimer dulu, video ini tentang apa gitu. Nah, disclaimer dulu. Jadi apa yang saya katakan ini sifatnya informatif ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Maka kalau sifatnya informatif, terus terang informasinya kalau hanya dari saya tentu akan terbatas. Nah, harapannya apa yang saya sampaikan ini bisa membawa Anda ke fase selanjutnya, yaitu melakukan usaha mandiri. Usaha mandi sendiri, oh enggak, usaha mandiri lebih lanjut untuk menimba informasi tentu lebih dalam, karena itu ada, ya ada, nggak ada mata kuliah khusus sih, tapi hierarki itu dibahas waktu membahas dokumen-dokumen konsili dan juga kitab-kitab hukum kanonik, dan itu 3 SKS, 4 SKS sendiri itu ya dalam bangku kuliah untuk bahas Lumen Gentium ya kan, tentang gereja itu dibahas di situ. Hierarki itu dibahas di dokumen itu. Jadi kalau dipapatkan di 40 menitan ini ya pasti hasilnya akan terbatas dan tidak bisa merangkum seluruh kekayaan ajaran gereja tentang hierarki. Maka perlu usaha mandiri lebih lanjut dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan yang terakhir, jelas tujuan dari diadakannya kelas ini, tujuan dari ocehan saya ini sepanjang ini nanti adalah harapannya semoga kita semua ini semakin mencintai Gereja Katolik. Apapun, bagaimanapun bentuknya, orang-orang yang hadir di dalamnya, kita semakin mencintai gereja kita dan semakin mencintai ajaran imannya. Terus gimana Romo kalau nanti nggak semakin mencintai? Ya tidak apa-apa. Cinta itu kan tumbuhnya pelan-pelan ya, melalui pengenalan, melalui pemahaman, lalu akhirnya mengerti dan akhirnya bisa mencintai. Tapi kalau belum paham ya sudah nggak apa-apa. Mungkin nanti Roh Kudus yang melakukan selanjutnya. Oke, itu saja disclaimer-nya Bapak Ibu. Jadi supaya kita ada berada di dalam koridor yang sama nih, ya kan. Nah, bicara soal hierarki, tentu kita bisa mengutarakan satu pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu ya, hierarki. Mungkin sekarang sebelum saya masuk kepada hierarki, saya mungkin tanya dulu kali ya buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, silakan tulis di kolom chat ya. Kalau Anda mendengarkan kata hierarki yang terlintas saja nih, satu kata di pikiran Anda itu apa ya? Hierarki. Terlintas di pikiran Anda apa? Di urutan, paus, susunan, tertahbis, tingkatan, jabatan, jenjang. Waduh, kayak karir nih, jenjang karir. Oke, tahbisan, ya. Susunan tatanan pemerintahan. Oke. Lagi? Ada lagi? Urutan kekuasaan. Waduh, kekuasaan. Paus, uskup, imam, biarawan, biarawati. Awam. Lalu tata cara prodiakon. Waduh, prodiakon masuk hierarki. Dulu ini kenapa saya hilang ininya nih? Wah, bentar ya, ini zoom-nya kenapa ini zoom-nya putus ini?
Apa belum nongol sih ininya? Bentar. Hierarki usus, susunan, kepemimpinan, tahapan, prodiakon, susunan, pimpinan. Waduh. Hierarki, oke ya. Oke, jelas kalau berbicara tentang hierarki, semuanya baik ya, semua definisi Anda baik garis ya. Sebetulnya udah selesai aja kita pembahasannya, udah tahu semua. Ya, karena kita ngomongin soal hierarki gereja, tentu kita bicara soal hierarki itu kan berarti tingkatan ya, tingkatan-tingkatan atau apa ya, bukan jenjang juga sih, ya tingkatan-tingkatan, susunan urutan demi sesuatu ya, demi sesuatu yang mau dilakukan. Nah, pertanyaannya, mengapa gereja Katolik itu sistemnya itu sistem roda, kalau bisa dikatakan roda pemerintahannya modelnya adalah hierarki, mulai dari yang paling tinggi, bawahnya, ada bawahnya lagi. Dan cara bekerjanya juga bukan dari bawah ke atas, tapi dari up to down ya, up to down. Jadi cara kerjanya seperti itu. Mengapa bentuknya hierarki? Saya sempat membayangkan teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, andai kata kalau susunan atau cara kerja kita gereja Katolik ini itu bukan hierarki, tapi sistemnya adalah demokrasi gitu. Coba Anda bayangkan ya, gereja Katolik itu sistemnya demokrasi. Jadi demokrasi itu ya seperti negara kita ini, ada dewan pemerintahannya, ada presidennya, ada pemimpinnya, dan pemimpinnya itu bukan dipilih dari atas, tetapi dipilih dari bawah, dari rakyat, kan demo ya kan. Demokrasi, kratos ya kan. Dari rakyat. Jadi rakyatnya memilih siapa yang akan menjadi uskupnya, rakyatnya memilih siapa yang akan menjadi pausnya, umatnya memilih siapa yang akan jadi pastornya. Coba Anda bayangkan tuh. Ntar begitu nggak ketemu, nanti dilakukan pemungutan suara itu. Nanti gede-gedean suara gitu. Misalnya ntar Willem gitu kan. Willem nanti dia pakai politik uang tuh nanti tuh. Pilih saya jadi uskup gitu. Wah, ntar dia, nih tolong pilih saya jadi uskup. Wah, ntar yang sini ada kubunya sendiri, yang ini ada kubunya sendiri. Udah ntar ya Anda bisa membayangkan itu gereja kayak apa itu bentuknya kalau jadi demokrasi. Pasti akan terjadi keributan seperti di negara kita yang nggak kelar-kelar gitu ya. Ada pihak oposisi lah, ada pihak ini, pihak itu, dan lain sebagainya ya. Ya kan seandainya kalau kita jadi demokrasi. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, hierarki ini pertama-tama bukan gereja yang mau ya bentuk kita seperti ini ya, bentuk kita ini dengan susunan hierarkis yang jelas seperti itu, tatanannya jelas itu, jelas-jelas pertama-tama bukan gereja Katolik yang mau, tetapi memang pertama-tama itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika Yesus datang ke dunia, dia menghendaki ada orang-orang yang dipilihnya secara khusus untuk melanjutkan karyanya dan melanjutkan tata pelayanannya di dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus kok memilih orang-orang lain, ya kan? Kenapa nggak dia sendiri yang melakukan semuanya? Karena kan dia maha kuasa, dia hebat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit seperti bacaan hari ini, ya, menyembuhkan orang yang tuli dan bisu dengan memasukkan masukkan tangan di telinga dan pakai ludah itu ya, gitu, efata terbukalah. Kenapa dia tidak melakukan semuanya saja sendiri? Kenapa dia masih harus memilih orang-orang dari kalangan manusia yang berdosa untuk dipilih menjadi penyambung karyanya itu. Nah, coba kalau Anda diberi pertanyaan seperti ini, jawabannya apa? Saya sendiri merasa pertama, Yesus itu kan datang, dia Allah ya, tetapi dia juga hadir sebagai manusia. Ketika dia sebagai firman Allah, dia tidak terikat ruang dan waktu, ya, dia abadi kekal. Tetapi ketika dia hadir lahir sebagai manusia, dia langsung terikat sebagai kodrat manusianya, dia terikat dalam
ruang dan waktu. Maka kalau dia terikat pada ruang dan waktu, dan juga terikat pada tubuh manusiawinya yang tidak kekal, yang fana, ya nggak mungkin kalau dia melakukannya sendiri. Dia punya batas waktu untuk berkarya di dunia ini. Maka bagaimana caranya supaya karya-karyanya tetap lestari, apa yang dilakukannya tetap dilanjutkan, dan apa yang dikatakannya tetap didengar oleh orang-orang sepanjang zaman sampai detik ini, ya dipilihlah orang-orang ini. Orang pertama-tama dia memilih 12 rasul. Pertama-tama hierarki ini, 12 rasul pertama-tama. Jadi inti dari sistem hierarki kita adalah 12 rasul. Intinya udah itu, nggak ada yang lain. Itu ada di dalam Injil Markus bab 3 ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Maka dari sini kita bisa lihat, orang-orang yang duduk di jabatan hierarki itu bukanlah orang-orang dikehendaki umat pertama-tama. Bukan demokrasi, bukan dikehendaki oleh orang banyak, suara terbanyak, bukan. Tetapi dikehendaki oleh Yesus sendiri, ya, oleh Yesus sendiri melalui, nah itu melalui orang-orang yang dipilihnya sejak dulu. Itu jadi jadi saya ini jadi pastor itu bukan karena umat yang nyuruh saya jadi pastor, enggak. Tapi saya menawarkan diri kepada Bapak Uskup menghendaki saya jadi pastor, ya jadilah itu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama saya jadi pastor, ya nggak ada urusan, gitu, nggak ada urusan gitu loh. Jadi ya meskipun dalam proses penilaian nanti waktu mau tahbisan tentu dipanggil orang-orang yang mengenal pribadi calon, apakah calon ini layak dalam kriterium-kriterium tertentu menjadi pastor atau tidak. Jadi bukan berdasarkan, wah saya nggak suka sama Aldo nih. Aldo mah orangnya jutek, ya. Orangnya mah sombong, gitu. Nggak ada. Itu kan subjektif ya, tapi kan nanti dipilih orang-orang yang bisa menilai pribadi secara objektif melalui pengalaman-pengalaman yang juga sudah teruji. Jadi Yesus menghendaki orang ini jadi masuk dalam kalangan hierarki yang dipilih. Ia menetapkan 12 orang. Nah, sekali lagi dia menetapkan, memanggil, lalu menetapkan. Nah, menetapkan itu dengan cara apa? Ditetapkan. Jadi ditetapkan itu artinya dicatat gitu, dicatat di apa ya, ditahbiskan. Kalau bahasa sekarang ya ditahbiskan, tapi ditetapkan. Kamu tetap, ya. Ditetapkan juga artinya ya tetap gitu, tetap untuk selama-lamanya. Jadi nggak sebentar-sebentar iya, sebentar-sebentar enggak, tapi ditetapkan untuk terus. Dan penetapan ini juga dilakukan dengan tujuan. Ya, tujuannya adalah pertama-tama adalah untuk menyertai dia. Lalu diutusnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira dalam berbagai macam bentuknya. Dan yang terakhir, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kita jangan ngomong langsung mengusir setan tuh langsung eksorsis gitu ya. Wow, gitu. Keluar, enggak. Setan itu artinya ya mengusir dosa-dosa, mengusir setan juga termasuk menguduskan, menyucikan, mendoakan, mengalirkan rahmat dari Tuhan, supaya yang hidup di dalam diri manusia itu bukan kuasa jahat, tapi kuasa roh dari Allah. Nah itu. Ini dasar yang tak terbantahkan mengapa gereja akhirnya hadir seperti ini. Karena memang sejak semula Yesus menghendaki itu, dan juga kita perlu ingat bahwa ya gereja sendiri juga ditetapkan oleh Yesus ya. Yesus memang berencana untuk membentuk semacam jemaat gitu. Jemaat untuk menjadi, kalau dalam bahasanya Rasul Paulus itu, menjadi tubuhnya, menjadi tubuhnya yang melakukan, menjadi tangan, menyentuh kaki, bergerak, bernafas, memberikan hidup bagi dunia. Nah, itu. Dan kitalah yang akan menjadi tubuhnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, itu salah satunya. Nah, ini ada satu kutipan lagi yang saya
Coba saya kasih itu kali ya, bentar. Ini gimana sih? Ya, jadi ada satu kutipan lagi, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ini juga dasar mengapa akhirnya model kepemimpinan dan model komunitas kita itu adalah satu pemimpin mengepalai semuanya, dan atas dasar pemimpin itulah kita menyatukan seluruh iman kita. Nah, seperti tadi kata Bu Francisca ada di sini ya bahwa kita ini dibentuk berdasarkan iman para rasul dan berdasarkan kesaksian oleh para rasul itu. Nah, di sini ada satu daerah yang namanya Kaisarea Filipi, itu saya lingkarin di atas itu, di atas Kaisarea Filipi, di atasnya Galilea. Di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak itu, anak manusia itu. Nah, kata orang siapakah anak manusia itu sebetulnya Yesus mau ngetes kira-kira cocok nggak kalau gerejanya itu didasarkan pada kata orang. Jadi imannya itu iman kata orang. Kata saya, katanya Bro William, katanya Bapak Ibu. Nah, itu berantem nanti kalau imannya begitu. Nanti saya sendiri ngomong ini, nanti masing-masing bikin gereja sendiri itu. Makanya ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Jadi nggak cocok itu, karena nggak satu. Ya, kita bisa tahu ya, teman-teman kita di gereja lain juga seperti itu ya, karena masing-masing punya pemahamannya sendiri tentang Yesus, lalu kagak cocok, ya udah. Kata saya Yesus kayak gini, ya mendingan saya bikin gereja sendiri. Nggak cocok itu. Lalu yang kedua, apa katamu 12? Nah, dia bertanya kepada apa katamu 12? Menurut kamu siapa? Tapi kalau sekali lagi, kalau menurut kata 12 juga pasti nggak akan ketemu. Karena masing-masing, Yohanes, Yakobus, Matius, ya, Yudas, Simon, Yudas Tadeus, itu pasti punya gambarannya sendiri-sendiri tentang siapa itu Yesus. Nah, maka di sini tidak disebutkan mereka itu berbicara, tetapi atas nama ke-12, Simon Petrus maju dan memberikan iman, pengakuan syahadat iman pertama yang tercatat di dalam kitab suci. Sebelum kita memperoleh syahadat para rasul yang kita ucapkan setiap hari Minggu itu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan iman Petrus ini yang mewakili iman ke-12 rasul tentang Yesus. Dan Yesus menyetujui itu. Menyetujui iman itu, dan Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petrus, ya, batu karang, dan di atas batu karang ini, di atas imanmu, pengakuan imanmu, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi memang sejak awal Yesus memang berniat untuk mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sifatnya gereja itu kekal. Setiap orang yang dimasukkan dalam komunitas gereja Katolik, kita sudah mulai yang namanya merasakan kehidupan kekal. Alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yang gereja ikat di dunia ini apa? Menurut pengakuan iman ini banyak ya. Mengikat perjanjian baptis, ya kan? Itu juga mengikat perjanjian. Mengikat tahbisan itu juga mengikat, ya. Mengikat dalam sakramen perkawinan itu juga mengikat. Ini terikat di dunia ini, terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dia ngomong ini, dia ngomong kepada Petrus. Dan kepada Petrus dan semua dan jemaatnya ini, ya. Apa yang dilepaskan di dunia ini, ya, kalau sakramen taubat itu, ya, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu, ya. Terlepas semua juga di surga. Masa sih Romo? Ya ini, makanya ini kan iman namanya, pengakuan iman.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Seperti itu. Dan terakhir, sebelum Yesus pamit, di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 16, Yesus menyerahkan domba-dombanya kepada Petrus. Itu artinya apa? Artinya pada saat ini Petrus menjadi pengganti atau wakil Kristus di dunia. Karena sekarang domba-dombanya, kan Yesus sendiri bilang, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Nah sekarang domba-dombanya disuruh gembalakan. Jadi sebetulnya bahasanya bukan seserahan hak milik gitu ya. Milik domba-dombanya tetap milik Yesus, tapi sekarang yang mengerjakan, yang ngerjain untuk mengembalakan adalah Petrus. Petrus dan nanti para pengganti-penggantinya. Petrus dan teman-temannya itu. Jadi kalau perintah gembalakanlah itu ya bukan artinya kamu, yaudah nih saya kasih ke kamu, saya nggak milikin lagi. Enggak. Tapi domba-dombanya tetap punyanya Yesus, tetap miliknya Yesus, hanya gereja diminta untuk menggembalakan. Jadi administrator istilahnya ya. Administrator, jadi pelayan, jadi hamba, jadi pelayan yang memberikan makan, yang mengembangkan, menggendutkan dengan makanan-makanan jasmani maupun rohani di dalam kandang itu, dan juga sekaligus menjaga. Karena domba-dombanya ini bukan punya saya, ini domba-dombanya Yesus, jadi seharus saya jaga. Karena sudah diserahkan oleh yang empunya domba-domba itu. Nah, atas dasar kitab suci ini, maka ajaran gereja jelas tuh ya. Dalam konstitusi dogmatis tentang gereja, dan dikutip juga di Katekismus Gereja Katolik, kalau nggak percaya sama saya boleh dicek sendiri, di Katekismus Gereja Katolik nomor 874, Kristus sendiri yang menciptakan, memberi kepada mereka hierarki itu, para rasul itu, dan pengganti-penggantinya, wewenang. Ya, wewenang tadi, wewenangnya apa tadi? Apa yang kau ikat di dunia ini, ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu wewenang gitu. Nah, itu wewenang. Salah satu wewenang lah dari sekian banyak wewenang. Terimalah Roh Kudus ya. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan terhapus, dan dosanya kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Dan perutusan. Nah, perutusannya tadi tuh ya. Perutusannya mana tadi? Ini perutusannya. Diutus untuk memberitakan Injil dan kuasa untuk mengusir setan-setan, dan pertama-tama adalah menyertai dia. Ya, jadi kalau gereja udah semakin jauh dari Yesus ya ngaco sebetulnya. Dia harus semakin dekat dan semakin bersatu dengan Yesus, karena tujuan utamanya adalah menyertai Yesus. Ini memberi arah dan tujuan. Gereja jadi bukan cuma orang-orang yang cuma berkumpul, hahaha, duduk-duduk, tapi ada tujuan dan arahnya. Ya, makanya Keuskupan Agung Jakarta kan juga punya arah ya, arah dasar itu ya, itu ada arah dan tujuannya. Jadi saya langsung mengutip, saya capture langsung dari Lumen Gentium. Untuk menggembalakan dan senantiasa mengembangkan umat Allah, menggembalakan dan mengembangkan umat Allah. Tadi ya, sebelumnya tadi saya udah kutipkan di sini, gembalakanlah domba-domba, itu perintah dari Tuhan. Kristus Tuhan mengadakan dalam gerejanya aneka pelayanan yang tujuannya kesejahteraan seluruh tubuh. Sebab para pelayan, sekali lagi hierarki adalah pelayan, bukan yang punya. Ya. Jadi hierarki itu nggak boleh semena-mena memanfaatkan. Karena kalau memanfaatkan jatuhnya jadi pencuri yang datang di waktu malam itu. Seperti serigala yang mau ngambil dombanya itu nggak boleh. Hierarki itu adalah pelayan, karena yang punya domba adalah Tuhan sendiri. Yang mempunyai kekuasaan kudus, sebab para pelayan itu punya kuasa karena diberikan oleh Tuhan sendiri tadi untuk melayani saudara-saudara mereka, supaya semua yang termasuk umat Allah, semua yang termasuk umat Allah itu artinya didasari oleh pembaptisan, dan karena itu mempunyai martabat Kristiani yang sejati, dengan bebas, ya, dengan merdeka, dengan pilihannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, tanpa paksa, tanpa ancaman, dan teratur ya. Jadi nggak ribet. Teratur itu artinya tahu masing-masing tugasnya siapa. Yang ini tugasnya ini, yang ini tugasnya ono, yang ini tugasnya itu, ini dan sebagainya, masing-masing dengan tugasnya masing-masing, dengan job desk-nya masing-masing, saling bersinergi, bekerja sama,
untuk mencapai tujuan tadi. Teratur. Teratur itu juga berarti ada aturannya, ada aturan main, ada hukumnya, ada kriteria-kriterianya. Dan dengan demikian mencapai keselamatan. Nah, itu ya. Ini pendahuluan ini tentang hierarki. Jadi ada kata mengembalakan, mengembangkan umat Allah. Pelayan-pelayan ini melayani dengan bebas ya. Jadi pelayan-pelayan itu dengan bebas dan teratur bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi supaya umat Allah mencapai keselamatan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tujuannya itu. Jadi kalau Anda sudah mulai merasa hierarki Anda ini tidak mencapai tujuan ini, tolong laporkan ya kepada yang berwajib gitu. Itu. Nah, ini ada lagi ya. Ini sekalian baca nih, mungkin teman-teman belum pernah ada yang baca nih tentang dokumen. Mengikuti lanjutan dari dokumen tadi, mengikuti jejak Konsili Vatikan pertama, Konsili Vatikan kedua ini maksudnya dokumen ini, mengajarkan dan menyatakan bahwa Yesus Kristus Sang Gembala kekal telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul, seperti ia sendiri diutus oleh Bapa. Para pengganti mereka, yakni para uskup. Ya, jadi ya dengan mengutus para rasul dan pengganti para rasul, yakni para uskup. Ini adalah konstitusi dogmatis. Ya. Dogma ajaran iman. Suka nggak suka, enak nggak enak, wes ikutin aja. Ya, itu iman, diterima dengan iman. Dikehendakinya untuk menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Namun, supaya episkopat itu sendiri tetap satu dan tak terbagi, ia mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul lainnya. Dan dalam diri Petrus itu, ia menetapkan adanya azas dan dasar kesatuan iman, serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Dan lain sebagainya, maka semuanya ini diimani dengan teguh, yaitu ya, diimani dengan teguh. Dan melanjutkan apa yang sudah dimulai itu, konsili memutuskan untuk menyatakan dan memaklumkan di hadapan mereka semua ajaran tentang para uskup, pengganti para rasul, yang beserta pengganti Petrus wakil Kristus dan kepala gereja semesta yang kelihatan memimpin rumah Allah yang hidup. Jadi sebetulnya inti, puncak atau pusat dari hierarki itu adalah para uskup sebetulnya ya. Jadi saya itu yang imam itu ya itu nggak usah dianggap sebetulnya. Jadi karena pusat dan puncak kepenuhan hierarki itu adalah para uskup, karena para uskup inilah yang menjadi pengganti para rasul yang sejak awal mula ditetapkan oleh Yesus Kristus. Dengan Petrus dan para penggantinya itu menjadi ketua para rasul. Yohanes bab 20 ayat 21, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dengan bisa disimpulkan adalah para pelayan khusus ini diberi rahmat, tugas, dan wewenang khusus. Bertindak, berbicara bukan atas wewenangnya sendiri, melainkan oleh wewenang Kristus. Ini ada di Katekismus nomor 875. Supaya semua tindakan hierarki dan wewenang-wewenangnya itu bertindak atas nama Kristus Sang Kepala, Sang Gembala Utama. Dan rahmat dan tugas dan wewenang ini diterima dengan sakramen khusus yang namanya tahbisan, sebagaimana Yesus menetapkan 12 rasul itu, ya, menetapkan, memilih dan menetapkan. Nah, rahmat-rahmat dan kuasa wewenang ini diterima oleh tahbisan. Jadi hierarki itu bukan jenjang karir ya. Jadi bukan jenjang karir. Misalnya kalau saya nilainya pontennya A terus, kuliahnya bagus terus, saya hidup suci, hidup baik gitu, maka saya bisa mengajukan untuk menjadi uskup gitu. Ya, aduh itu nggak tahu udah pernah ada belum ya orang kayak gitu ya. Bahkan Bapak Kardinal aja nggak pernah membayangkan itu dia mau jadi uskup itu. Atau mungkin Monsinyur Vitus juga bahkan sempat pengen menolak dia mau jadi uskup. Tapi karena akhirnya wewenang ini semuanya diberikan dari atas. Karena susunannya dari atas, dari sang kepala turun ke bawah, bukan dari rakyat kebanyakan, bukan dari umat jelata lah seperti kita. Kita tinggal menerima dengan iman yang teguh aja udahlah.
Gitu. Kadang-kadang kan kita, kok dia sih jadi uskup? Ya itu pilihan dari atas. Kita harus menerimanya dengan iman dan teguh. Dan juga kalau misalnya tiba-tiba uskupnya ganti, misalnya Bapak Uskup Kardinal kita nih pensiun sebentar lagi, lalu kita dipilihkan oleh pihak hierarki yang paling atas, siapa gitu misalnya ya, Monsinyur Antonius misalnya ya, dari Bandung gitu dioper ke sini ya. Ya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya udah terima aja dengan iman yang teguh gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba kita dikasih sama Keuskupan Agung Jakarta gitu, diberikan Romo Monsinyur Rubiat Moko gitu. Ya udah terima dengan iman yang teguh. Karena memang ya jalurnya ya udah kayak begitu ya, suka nggak suka ya udah begitu. Nah itu. Nanti silakan Anda menanggapi lah apa yang mungkin Anda punya, Anda yang pikirkan seperti itu. Maka kalau berdasarkan tahbisan, jabatan hierarkinya sebetulnya ya cuma 3 ya. Jabatan hierarkinya cuma 3 ya. Monsinyur Ruby jadinya hat-trick. Iya betul, semuanya diambil dari Semarang. Ya, uskup, imam, diakon ya, jabatan hierarki, karena yang mendapatkan tahbisan 3 orang ini, 3 jabatan ini. Paus itu bukan karena tahbisan, karena paus itu kan statusnya dia ketua yang pertama dari para rasul itu. Tapi tahbisannya lah tahbisan uskup, uskup Roma ya. Itu juga kardinal juga sama ya, tahbisannya uskup, hanya diangkat menjadi kardinal sebagai tangan kanannya Bapak Paus di sana. Jadi kita nggak ngomongin soal jabatan-jabatan di luar jabatan tahbisan. Oke, kita mulai dulu dari uskup. Ya, ini uskup dari Australia, ini saya ambil dari Google. Ya kan, lambang ada tongkat ya, tongkat gembala seperti tadi, seperti yang saya bilang tadi, memang tujuannya adalah menggembalakan. Jadi tandanya jelas, ada tongkatnya, tongkat gembala untuk mengusir serigala, untuk mukulin domba-domba yang nakal-nakal, ini kayak William itu ya, itu harus dipukulin das gitu. Ada umatnya yang nakal-nakal ibu, gitu dipukulin. Ya. Nah, ini tapi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ada 12 rasul, membentuk dewan para rasul, dewan para uskup dengan Petrus menjadi ketuanya. Paus menjadi ketua Dewan Para Uskup, ya melanjutkan perutusan para rasul setelah mereka meninggal. Lalu ini yang paling sulit ini teman-teman ya, menyempurnakan dan meneguhkan karya yang telah mereka mulai. Ini sulit loh. Karena biasanya gampang itu memulai sesuatu yang baru itu mudah, tetapi yang sulit itu adalah merawat dan mengembangkan. Bapak Kardinal itu berulang kali kalau habis ngeresmiin, kayak misalnya kemarin dia waktu khotbah di peresmian rumah duka Carolus yang baru selesai itu, di khotbahnya saya ingat betul kata-kata dia waktu khotbah tuh, dia bilang, gedung ini hadir sebagai usaha dan tanggung jawab kita merawat sejarah. Karena yang mulai rumah duka itu kan bukan dia. Yang mulai itu uskup sebelum dia. Tapi maka dia ngomong itu langsung kena tuh di otak saya tuh. Oh ini, merawat sejarah, menyempurnakan karya yang sudah dimulai. Nah, nanti mungkin peziarah ini juga udah dimulai sama William sama teman-temannya. Ntar kalau William nanti sudah beralih ke dunia lain itu harus ada yang terusin itu. Harus ada yang terusin supaya nggak jadi sejarah, tetapi sejarah tetap dirawat dan disempurnakan sampai pada akhirnya disempurnakan oleh Allah sendiri itu. Nah, gereja juga seperti itu. Gereja sudah dimulai oleh Yesus, maka kita punya tanggung jawab untuk merawat gereja ini tetap ada, supaya tetap ada ya mungkin salah satu ya saya bilang kriterianya ya harus ada pelayan-pelayannya, harus ada hierarkinya, harus ada romo-romonya. Karena nanti kalau nggak ada romo-romonya, siapa yang mau dipilih jadi uskup? Ya. Kalau nggak ada uskup, siapa yang mau dipilih jadi paus? Nah, itu tanggung jawab. Tapi sekali lagi, nah ini coba buat teman-teman yang masih single, laki-laki ya, mas-mas nih, coba bertanya, mau nggak aku memberikan diriku untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan khusus ini, menjadi gembala khusus nih. Nah, itu.
Coba aja dipikirin dulu, kalau habis dipikirin, direnungkan, habis direnungkan diputuskan ya gitu. Ya jangan kita ngarepin orang lain ya. Jangan apa namanya? Jangan ngandelin orang lain gitu. Inilah ya Tuhan, inilah saya, tapi utuslah dia gitu. Jangan ya, tapi inilah saya, utuslah saya. Nah, ini beberapa uskup-uskup di dalam gereja perdana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Itu ada uskup Yerusalem, Yakobus, yang dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 13 dia standing lalu menetapkan satu keyakinan, atau mungkin karena konsili pertama ya. Konsili pertama di Yerusalem, dia memutuskan hasil sidang di Yerusalem menjawab pertanyaan apakah wajib orang-orang non-Yahudi yang ada di Antioquia itu mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya adalah disunat dan dan tidak memakan makanan yang haram menurut orang Yahudi. Nah, Yakobus waktu itu berdiri stand out lalu mengatakan mereka tidak wajib. Nah, itu ya. Ini dia uskup betul di Yerusalem. Juga di Barnabas juga menjadi uskup waktu itu. Waktu Antioquia sudah mulai ada orang-orang di sana, tapi masih tersebar dan belum menjadi satu, maka butuh penggembala utama untuk mengatur, untuk menjaga, untuk merawat iman. Lalu komunitas di Yerusalem mengutus Barnabas untuk menjadi uskup di Antioquia. Tetapi sebelum itu, dekat sebelum itu, kita juga tahu di dalam Kisah Para Rasul ya, Matias pun juga dipilih oleh Dewan Para Uskup pada waktu itu ya, Dewan Para Rasul ya, ketika mereka harus mengganti Yudas Iskariot, lalu mereka memilih Matias ya. Diusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Nah, mereka punya kriteria tuh di situ. Apa yang harus menjadi kriterianya? Kriterianya adalah dia harus bersama-sama dengan kami mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Dan untuk menjadi saksi. Jadi kriterianya adalah untuk menjadi uskup waktu itu ya. Kalau sekarang kan kriterianya banyak ya. Waktu itu kriterianya yang penting orang ini bersama-sama dengan kita sejak awal, mulai dari pembaptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga. Dia bareng-bareng sama kita. Nah, itu. Dan menjadi saksi tentang kebangkitan. Ya, milihnya, sekali lagi yang milih bukan banyak orang, tapi ya teman-teman yang lain ini milih, dan akhirnya Matius yang kena. Lalu juga ada lagi uskup yang ada, Timotius dan Titus, yang beberapa minggu ini baru kita rayakan bersama-sama. Nah, kalau di Timotius dan Titus ini tugas-tugas uskupnya itu mulai jelas tuh. Ya, apa yang harus dibuat, kriteria-kriterianya juga udah mulai jelas. Misalnya, silakan Anda buka 1 Timotius bab 3 ayat 1 sampai 7. Itu ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Syarat-syarat supaya Timotius itu kalau mau milih uskup, penilik jemaat, itu syarat-syaratnya apa? Itu. Ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan, maka haruslah seorang yang tak bercacat, ya kan? Suami dari satu istri. Jadi dulu itu uskup boleh ada suami istrinya ya. Dulu tapi dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah itu. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah dia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, karena memang dulu itu penilik-penilik atau penggembala-penggembala jemaat memang ya sebetulnya mereka kebanyakan adalah keluarga itu ya. Contohnya adalah Priscilla dan Aquila, itu juga dua suami istri yang menjadi penggembala jemaat di Filipi. Bahkan dia ngajarin beberapa pengkhotbah waktu itu, seperti Apolos. Ya. Apolos itu hasil didikannya Priscilla dan Aquila, dan juga Priscilla dan Aquila bahkan menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat pengajaran iman, tempat berkumpulnya berdoa, dan berkatekese di sana. Kita lihat juga Titus
bab 1 ayat 5 sampai 16. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Ayat 5, bab 1 ayat 5 sampai 16. Syarat-syarat bagi penatua dan penilik jemaat. Ini penatua-penatua, ya, lalu juga penilik jemaat. Jadi penatua-penatua itu seperti pastor paroki kalau zaman dulu tuh. Karena di sini katakan begini. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Jadi Titus itu ditinggalin di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Engkau mengatur, dia uskup mengatur apa yang perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Itu kayak pastor paroki zaman dulu. Seperti yang kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup dan lain sebagainya. Jadi uskup-uskup memilih penatua-penatua, memilih pastor-pasturnya yang ditempatkan di setiap kota untuk membantu karya-karyanya dia supaya semakin teratur dalam pengembalaan. Nah, ini juga ada tugas mengajar, tugas pengembalaan, ini tugas mengajar, menjelaskan iman, ya, bertindak tegas akan kesesatan-kesesatan yang mengancam umat. Ya, itu juga, nah itu kan misalnya 2 tahun ini kan ada pandemi ya, pandemi terus banyak orang, wah misa online itu betul, sah, itu salah, wah itu nggak benar. Nah, uskup maju, menjelaskan apa bagi umat di kuskupannya. Nah, kan karena di masing-masing kuskupan kan punya uskupnya sendiri. Bagi kuskupannya apa? Untuk sementara karena di Jakarta banyak virusnya lagi naik ini, ya udah gimana sebaiknya dengan bijaksana itu. Nah itu dihormati lah, yaudah akhirnya dihormati oleh semua anggota sebagai saksi kebenaran ilahi dan Katolik. Dia berbicara atas nama ex katedra ya. Itu salah satu contoh sederhana aja. Dan ini mungkin nanti bisa didalami lagi tentang tidak dapat sesat dimiliki oleh Uskup Agung Roma, ya, bertindak sebagai kepala para uskup mengajar tentang iman dan kesusilaan. Sekali lagi, kalau Paus ngomong dan mengajar sebagai Uskup Agung Roma dan dia mengajar tentang iman dan kesusilaan, bukan ajaran yang lain, hanya tentang iman dan kesusilaan, ajarannya tidak sesat. Tetapi kalau tiba-tiba Uskup Agung Roma ngomongin zodiak, ngomongin teknologi, ngomongin gadget, pasti ngawur. Pasti ngaco. Tapi kalau dia ngomong soal iman kita dan kesusilaan, apa yang baik bagi umatnya, itu tidak sesat, pasti nggak salah itu. Jadi ya udah kita terima dengan iman yang teguh, tanpa ada perdebatan, tanpa persetujuan siapapun. Nah, ini saya kutip dari kitab hukum kanonik, Kanon 378, syarat-syarat untuk menjadi uskup. Jadi siapa yang mau jadi uskup boleh melihat syarat-syarat ini ya. Saya tadi merem-merem aja, semoga saya nggak termasuk di dalam syarat-syarat ini, supaya saya tidak dipilih jadi uskup. Ini yang pertama, misalnya, kalau tadi kan kita lihat syarat-syaratnya dari awal mula tuh kayak misalnya Matias dipilih ya cuman gara-gara yang penting bareng aja, itu kan. Terus ini ada di sini juga dijelaskan oleh Paulus beberapa, bahkan ada suami dari istri yang suami yang baik dari istri yang satu gitu dan sebagainya. Tapi kan ajarannya berkembang dan ini yang kita ikuti. Ya, calon uskup itu dia punya iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa-jiwa, kebijaksanaan, kearifan, keutamaan-keutamaan manusiawi, serta memiliki sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut. Mempunyai nama baik. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Nah, saya udah masuk nih, 38 nih kan. Sekurang-kurangnya sudah 5 tahun ditahbiskan imam. Oh, saya udah mau 9 nih, pas ya kan. Nah, ini yang terakhir nih, belum ini. Mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci, teologi, atau hukum kanonik. Ya, jadi harus lisensiat dari 3 bidang itu. Yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tinggi yang disahkan, yang diakui oleh tahta apostolik. Jadi universitas-universitas yang terakreditasi bukan oleh negara, tetapi terakreditasinya itu diakui langsung oleh tahta apostolik.
Contoh, Fakultas Teologi Beda Bakti Kentungan itu terakreditasi oleh Roma. Jadi lulusan lisensiat di situ, itu lisensiatnya diakui oleh Roma. Itu di Jogja. Atau sekurang-kurangnya ahli sungguh-sungguh dalam disiplin-disiplin itu ya. Jadi kalau Bapak Kardinal kita kan ahli kitab suci ya, dia udah profesor bahkan. Siapa lagi ya? Mungkin monsinyur kita uskup pasti ahlinya ya tentang teologi, tentang kitab suci, minimal lisensiat, doktor lah ya, lisensiat atau doktor. Jadi kami tuh romo-romo suka berkelakar itu sama rekan-rekan imam yang distudikan di luar negeri, yang pulang-pulang memperoleh gelar lisensiat seperti misalnya Romo Anton Baur, teman tabisan saya, dia lisensiat teologi moral gitu. Saya dibilang sama dia, siap-siap ya. Apa lu? Jadi uskup lah. Nanti gue sembah-sembah lur. Gitu. Padahal temen tabisan sendiri, padahal dia juga adik kelas saya. Jadi dia adik tingkat saya 2 tahun, tapi tabisannya bareng. Tapi dia udah dapat lisensiat nih. Saya cuma magister doang di Kentungan, magister Universitas Sanata Dharma. Tadi nggak diakuin magisternya. Jadi ya puji Tuhan saya pasti nggak akan jadi uskup. Jadi tenang saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Saya nggak bakal jadi uskup, tenang ya. Karena kalau saya jadi uskup nanti bubar. Gitu. Teman-teman saya itu ya misalnya kayak ya Romo Purbo lisensiat hukum kanonik Romo Purbo. Siapa lagi ya Romo Projo Jakarta ya. Romo Tommy yang sedang studi juga sedang ambil doktor. Romo Riki teologi dogmatik di Jerman. Ini Romo Ambrosius Lolong dan Romo Graha yang baru berangkat ke Austria juga mencari. Oh ya Romo Yosep juga. Romo Yosep doktor bahkan dia kitab suci. Jadi dia calon uskup tuh. Nanti dia calon uskupnya YouTuber. Ya. Salam jumpa kembali Bible Learning with Monsinyur Joseph Susanto. Lucu juga ya dia pakai mitra gitu, pakai tukang gembala dia yang YouTube gitu. Bible Learning. Ada orangnya nggak di sini? Itu. Jadi ini teman-teman, jadi untuk jadi uskup itu ya nggak sembarang orang. Jadi betul-betul ada kriteriumnya. Dan makanya kita perlu percayalah atas pilihan gereja kalau gereja itu memilih seseorang jadi uskup, karena kualifikasinya nggak main-main, nggak sembarang orang itu. Bahkan yang kita anggap baik pun belum tentu sampai masuk dalam kriterium itu. Ya jadi kalau Anda punya cita-cita mau jadi uskup ya silakan nanti di capture aja nih 5 poin ini. Nah, diperjuangkanlah itu. kalau memang ngebet pengen jadi uskup. Ada emang ya, nggak tahu, saya kayak nggak ada kayaknya. Siapa yang mau jadi uskup? Jadi ketua lingkungan yang nolak-nolak, ini lagi jadi uskup ya. Bener nggak? Ya, ini tugas menguduskan. Jadi ada 3 tugas uskup: mengajar, menguduskan, dan mengembalakan. Seperti tadi ya, di awal tadi di kitab suci juga mengembalakan, menguduskan, dan mengajar. Ya, menguduskan, mempersembahkan ibadat kepada Allah melalui doa-doa, pelayanan sakramen, dan mengatur tata tertib ya, tata tertib pertobatan, mengatur itu. Tugas menggembalakan, dia menyusun aturan-aturan di dalam keuskupannya, perangkat-perangkatnya, lalu juga komposisi siapa menjabat di mana, dia siapa jadi vikjen, siapa jadi komsos, siapa jadi komlit, siapa jadi ini, semua yang ngatur dia semua. Tentu bukan Bapak Uskup sendiri yang ngatur, karena Bapak Uskup juga punya bala bantuan dari imam-imamnya, dari dewan para imam, dari awam-awam yang memberikan masukan, dari beberapa ahli-ahli pasti memberi masukan, tapi ujung-ujungnya yang memutuskan adalah uskupnya, karena dia yang punya wewenang penuh atas penggembalaan, pengudusan, dan pengajaran. Gitu. Makanya apa yang terjadi di satu keuskupan itu tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di keuskupan lain, karena uskupnya beda gitu. Karena dia yang mengatur sendiri keuskupannya. Itu kayak misalnya tuh waktu pandemi kan, Jakarta masih zona merah. Terus di daerah mana itu udah zona hijau gitu. Lalu di zona hijau itu gereja-gerejanya sudah mulai dibuka tanpa harus mendaftar. Terus ada yang protes. Kenapa sih Romo di Keuskupan Agung Jakarta ini kalau mau gereja harus daftar dulu? Di keuskupan lain kagak? Ya iya, memang kagak gimana.
Emang nggak bisa disamain. Orang disamain bagaimana? Orang masing-masing punya uskupnya sendiri. Uskupnya ngatur kuskupannya sendiri, ya. Menentukan apa yang terbaik untuk kuskupannya nggak bisa disamain. Jadi kalau membandingkan pair to pair Kuskupan Agung Jakarta yang lagi zona merah sama kuskupan mana lah gitu, misalnya Kuskupan Agung Medan yang mungkin lagi zona hijau, lalu disamakan rata, ya nggak bisa gitu, nggak bisa begitu caranya. Masing-masing punya otonomi sendiri kuskupan itu, jadi nggak bisa disamain. Gitu ya, semoga Anda paham ya. Jadi para netizen-netizen ini yang budiman, tolong jangan suka komen-komen yang nggak jelas di komentar-komentar. Itu. Nah, ini ada macam-macam uskup. Yang pertama itu uskup, ini kayaknya bakal lama. Ini saya sampai jam berapa nih, William? 15 menit lagi boleh, Romo? Waduh, ya udah kita ngebut aja lah. Ada macam-macam uskup, ada uskup diosesan, yaitu uskup diosesan ini uskup yang dipercayakan kepadanya reksa atau pengembalaan suatu kuskupan. Uskup auxilier, pembantu uskup diosesan, namun tidak memiliki hak pengganti. Ya. Pembantu uskup diosesan namun tidak memiliki hak pengganti. Uskup koadjutor itu pembantu uskup diosesan dan memiliki hak untuk mengganti. Itu seperti peralihan waktu itu ya, Bapak Kardinal Darmo Atmojo, ada uskup koadjutor datang, Monsinyur Suharyo waktu itu, waktu begitu Bapak Kardinal Darmo Atmojo pensiun, uskup Suharyo bisa mengganti. Nah, uskup tituler ini uskup yang tidak memegang jabatan. Itu. Ini informasi saja. Nah, jabatan klerus tentu sekali lagi yang menjadi puncak dan pusat adalah uskup. Udah, dia doang udah. Nah, untuk mendukung reksa pastoral, dia memilih orang-orang yang dianggap layak untuk menjadi pembantunya. Ya, pembantunya itu adalah ya kami-kami ini, romo-romo dan diakon-diakon, pembantunya yang dipilih, ditetapkan melalui rahmat tahbisan. Karena melalui rahmat tahbisan itu, kuasa yang dimiliki oleh uskup itu diberikan kepada romo atau imam atau diakon agar dia bisa melakukan pelayanan, bukan melakukan, ikut ambil bagian dalam karya pelayanan uskupnya. Nah, makanya imam itu disebut pembantu uskup. Jadi kami ini pembantu ya. Jadi kalau Anda merasa ada romo yang nyeleneh, yang ngaco, ya lapor aja sama yang bosnya ya. Karena bosnya yang berhak untuk mencabut pembantunya ini. Jadi kuasa yang saya miliki, kuasa merayakan ekaristi, kuasa memberi pengampunan dosa, kuasa memberikan pengikat perjanjian perkawinan, kuasa membaptis, itu bukan saya yang punya, karena itu diberikan oleh uskup waktu tahbisan. Jadi saya ini bukan punya. Maka untuk para imam adalah merayakan ekaristi, bertindak atas nama Kristus seperti yang sudah saya katakan tadi, menggabungkan doa-doa umat beriman dengan kurban Kristus sendiri kepada Allah Bapa dan juga sakramen-sakramen lainnya. Maka karena saya bertindak atas nama Kristus, maka berlaku yang namanya ex opere operato. Artinya keabsahan status moral si pelayan. Selama pelayannya saya itu masih dianggap sebagai pelayan yang sah oleh uskup, aur-auran, mau nggak disukain umat, mau khotbahnya bikin ngantuk, mau ini jeleknya aja ya, mau nyanyinya fales, mau misanya cepet-cepet, itu sakramennya tetap sah.